Cerita awal mula Gus Ikdam disebut Gus, dan pernah jadi anak racing. Saat ini, nama Gus Ikdam sangat populer. Ceramah-ceramahnya menghiasi laman media sosial dengan kata-katanya yang khas membuat anak muda semakin ingin mendengar petuahnya. Bahkan, saat ini puluhan ribu jamaah selalu hadir dalam acara rutinan pengajian di rumahnya. Pengajian rutinan yang digelar Gus Ikdam, Dekengan Pusat, itu bertempat di Pondok Pesantren Mambaul Hikam 2 Karanganyar Blitar yang dilaksanakan setiap Senin malam Selasa. Rutinan itu diiringi pembacaan solawat grup Hadrah Sabilu Taubah. Jamaah yang hadir pun bangga menyebut dirinya, Estenyel. Gus Ikdam memiliki nama asli Muhammad Ikdam. Nama itu sesuai yang ada di kartu tanda penduduk KTP, maupun akta kelahirannya. Sematan Khalid di akhir namanya merupakan nama abahnya yang kini telah meninggal. Gus Ikdam menceritakan, ia sebenarnya adalah sama, orang-orang biasa saja. Hal ini ia sampaikan dalam wawancaranya yang tayang di channel YouTube Nu Kota Blitar yang dirangkum oleh Nu Online Jombang, Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023. Awal mula dipanggil Gus. Beliau dipanggil dengan sebutan Gus karena beliau juga merupakan cucu dari Kiai. Kiai itu bernama Romo Kiai Zubaidil Abdul Ghofur. Beliau Kiai Zubaidil Abdul Ghofur ialah putra dari Kiai Ghofur yang merupakan pendiri pesantren Mambaul Hikam Mantenan Blitar, salah satu pesantren tertua di Blitar Barat sekaligus mursyid Thorikoh. Jadi itulah silsilah saya kenapa seorang Ikdam itu dipanggil Gus, padahal rumahnya juga di desa, di pelosok Karanganyar. Tidak masyhur, katanya. Dari situ, Gus Ikdam menjelaskan bahwa Kiai Abdul Ghofur mempunyai seorang putri. Putri itu tidak lain adalah ibu dari Gus Ikdam. Ia sendiri merupakan anak terakhir yang terlahir dari ibunya. Lah karena saya ini dipanggil Gus, karena saya juga tahu seorang Gus itu harus bisa memantaskan diri bagaimana. Masa dipanggil Gus tapi tidak bisa ngaji, malah malu. Sudah di mana-mana dipanggil Gus itu harus bagaimana? Saya mikir begitu, ujarnya. Gus Ikdam kemudian berusaha memantaskan diri agar panggilan Gus itu tidak hanya panggilan semata. Menurutnya, seorang Gus dalam hidupnya minimal mempunyai kesibukan mengaji, paling tidak berjuang untuk umat. Akhirnya, sedikit-sedikit Gus Ikdam memperdalam ilmu agama. Ia pun tidak menyebutkan secara persis kapan ia mulai menimba ilmu di pesantren. Yang jelas, beliau mulai mondok sejak lulus dari Madrasah Sanawiyah. Terus pertama-tama perkenalkan, saya itu memiliki nama asli yang sesuai KTP, sesuai akte saya. Itu nama saya itu Muhammad Ikdam. Tapi biasanya ketika saya itu berada di acara di luar, nama saya ini Muhammad Ikdam Khalid, ditambahi Khalid karena itu namanya abah saya. Dan latar belakang saya itu sebenarnya juga orang biasa saja. Kebetulan saja saya itu dipanggil Gus karena saya itu memiliki kakek kiai. Ternyata Gus Ikdam dulunya anak racing. Saat MTS, Gus Ikdam menyebut dirinya anak paling nakal karena ia mempunyai hobi racing. Kala itu ia masih belum sadar bahwa panggilan Gus pada dirinya dianggap hanya guyonan semata. Gus Ikdam merasa menjadi anak yang paling nakal di keluarganya. Ia menerangkan, ketiga saudaranya masing-masing sukses dalam kehidupannya. Saudara pertama merupakan Hafidoh, orang yang hafal Al-Quran. Saudara kedua kuliah di Universitas Brawijaya Malang sambil mondok di Malang dan diambil menantu oleh kiainya. Sedangkan saudara yang ketiga mempunyai suami alumni pondok yang juga hafal Al-Quran. Saya bingung besok mau jadi apa. Akhirnya bapak saya bilang begini, le mondok NGO mondok gaya pantes-pantesan putune Mbah Yai. Mosok putune Mbah Yai ora tahu mondok. Nak, mondoklah. Nanti mondok buat pantas-pantasan cucunya Kiai. Masa cucunya Kiai tidak pernah mondok? Jelas Gus Ikdam. Pada awalnya, Gus Ikdam tidak mau mondok karena hobinya cinta dengan motor. Namun setelah dibujuk oleh abahnya, Gus Ikdam pun mondok tidak lama. Hanya pantas-pantasan saja.
tidak diniati mencari ilmu. Akhirnya ya sudah. Saya setelah mondok harus dituruti apa saja. Setelah saya mengetahui abah saya memondokkan akhirnya saya kagum. Saya kira abah saya ya seperti kiai kampung biasa. Saya tidak menyangka abah mempunyai trik untuk memondokkan anaknya. Akhirnya saya mondok tenanan. Pertama di Queen Al-Falah Pelosok Kediri. Ini muasisnya Kiai Munif Zajuli. Pungkasnya. 2013, saya itu tamat MTS Kunir. Saya nakal. Nah, sesuai dengan apa yang saya katakan di awal tadi. Belum sadar. Saya itu dipanggil orang Gus, belum sadar. Dikira ya wis Gus, yo mek kemlelet tok kula riyen. Jadi kula niku hobine montoran, MTS niku. Bahkan sampai saya itu ketika masuk di MTS Kunir, hobi saya itu apa itu? Standing, jumping. Itulah awal mula Gus Ikdam dipanggil Gus. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.